Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai kehancuran Kekaisaran Mongolia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Sejak pendiriannya di abad 12, Mongolia kemudian melakukan ekspansi besar-besaran, dan mereka rajin memperluas wilayah kekuasaan. Selain Genghis Khan, Kubilai Khan juga merupakan sosok yang sangat penting, dan dialah pemimpin terakhir Mongol sebelum imperium itu mengalami kemunduran yang luar biasa. Genghis Khan menguasai salah satu dari 4 cabang utama Kekaisaran Mongolia, yakni daratan Cina, dan ia berhasil melakukan ekspansi hingga ke Daili, dan beberapa kali mencoba menaklukkan wilayah-wilayah baru di Korea. Jika Genghis Khan berkuasa di Asia Timur, maka Jagatai Khan menguasai Asia Tengah. Ketika itu ia mengalahkan suku-suku Turki, Kazakh, dan Barbar, lalu mendirikan imperiumnya. Ia dikalahkan oleh Timur Leng atau Timur Khan, seorang jenderal muslim yang sebenarnya masih kerabatnya. Khan lain yang juga cukup penting dibahas adalah Hulagu Khan, yang merupakan saudara daripada Kubilai Khan. Ketika itu ia mampu memporak-porandakan kekuasaan Islam di Timur Tengah dan mendirikan imperiumnya di Baghdad. Serangannya ke Irak juga merupakan alasan bagi kehancuran kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, sebenarnya ada banyak faktor dan dugaan seputar kemunduran dari imperium maha besar ini. Bagaimana mungkin kekaisaran seperti Mongol akhirnya tampak lenyap tak berbekas? Nah, ada beberapa faktor atau alasan yang merupakan faktor yang paling penting yang bisa menjadi penyebab kehancuran Kekaisaran Mongolia. Yang pertama adalah perang saudara. Genghis Khan merasa kelelahan mengatur Mongol yang begitu luas, sehingga ia kemudian membagi imperium itu menjadi 4, yakni Yuan atau Cina, kemudian Kekhanan Zagatai yang mencakup Asia Tengah, kemudian Ilkhanat yang mencakup Timur Tengah, dan kemudian The Golden Horde yang mencakup wilayah Eropa. Nah, keempat kerajaan itu diperintahkan oleh anak dan kerabat daripada Genghis Khan. Sayang, ada banyak sekali persaingan tidak sehat, bahkan saling tikung yang berujung perang. Sebagai contoh adalah Hulagu Khan yang merupakan penguasa Baghdad yang nyaris memperluas pengaruhnya hingga ke Arab Saudi dan Palestina. Namun gangguan daripada Berke Khan yang sebenarnya juga orang Mongol membuatnya hancur lebur. Kemudian di Asia Tengah juga keadaan sama-sama gentingnya, di mana Zagatai Khan juga menghadapi perang besar melawan jenderal hebat yang ambisius yang bernama Timur Leng, dan keduanya juga masih daripada bangsa Mongolia. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya yang
mempengaruhi terjadinya kemunduran atau kehancuran Kekaisaran Mongolia adalah faktor pemberontakan. Dengan wilayah yang begitu luas, pantas saja terjadinya banyak kesulitan untuk melakukan kontrol, terlebih pada zaman dahulu, di mana sarana transportasi dan komunikasi sangat terbatas. Maka ketika terjadi pemberontakan, terlebih dalam skala besar, suatu wilayah harus berjuang sendiri terlebih dahulu sebelum mendapatkan bantuan dari pusat atau daerah lain. Nah, waktu itu Mongolia mengalami banyak sekali pemberontakan. Contohnya adalah di Cina. Mereka harus berjuang menghadapi pemberontakan jenderal dan petani Han yang muak pada pemerintahan mereka yang kejam. Kemudian di Eropa, orang-orang Rusia, Ukraina, Hungaria, dan Bulgaria melakukan perlawanan yang tak putus-putusnya, yang mana itu merupakan sesuatu yang membuat hegemoni Mongol akhirnya lenyap seperti tak tersisa. Bahkan ketika Rusia bangkit, mereka menyapu sisa-sisa kekuatan Han yang ada, dan mereka kini hanya tersisa dalam bentuk suku Tartar. Kemudian di Arab pun demikian. Bahkan para bangsawan Mongol yang kemudian menjadi Muslim juga sering melakukan perebutan kekuasaan, sesuatu yang akhirnya membuat Mongol hancur lebur. Nah, kemudian faktor yang keempat yang membuat kehancuran Kekaisaran Mongol adalah mengenai perubahan visi. Pada saat menguasai suatu daerah, Mongol lebih suka memberikan kehancuran total daripada memerintahnya, dan ia merupakan taktik jitu yang membuat calon musuhnya ketakutan luar biasa. Akan tetapi kemudian Mongol mengubah visinya. Mereka membagi kekaisaran menjadi 4 dan kemudian mendirikan pemerintahan yang stabil, walaupun kenyataannya hal tersebut susah dilakukan. Di Cina, Mongol menjadi sama seperti bangsa Han. Mereka bahkan juga turut menyerap kepercayaan orang-orang Cina, seperti ajaran Konfusianisme, kemudian Taoisme ataupun Buddha, dan meninggalkan Shamanisme ataupun ajaran pagan asli nenek moyang mereka. Kemudian di India, Asia Tengah, dan Persia, orang Mongol justru menjadi orang-orang Muslim. Mereka bahkan berjasa besar dalam mengembangkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam selanjutnya di wilayah tersebut. Akhirnya semua itu tidak hanya menjadi alasan kemunduran Mongol di bidang politik. Secara budaya, bangsa Mongol sudah menjadi sangat berbeda, dan identitas mereka memudar seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah mengenai bangkitnya kekuatan baru. Seiring berjalannya waktu, Mongol ini kemudian menghadapi munculnya kekuatan baru di wilayahnya. Di Eropa, Tsar Rusia berhasil menyatukan negaranya dan mengusir The Golden Horde yang nampaknya juga menjadi prioritas utama. Kemudian di tempat lain, bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam, khususnya Ottoman atau Turki Utsmani, yang membuat Mongol serasa terhapus. Bahkan di Cina, dinasti Ming muncul untuk menggantikan dinasti Yuan yang sering disebut sebagai pemerintahan asing karena berakar daripada bangsa Mongolia. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai sejarah kehancuran Kekaisaran Mongolia yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.